memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, salam semua. Bisakah Erik? Hari ini temanya adalah tentang keluarga, dan keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga yang bahagia. Tidak ada satupun kita menikah lalu saya berharap supaya saya nikah Pak, saya dapat masalah dengan pasangan saya. Kan gak ada ya. Semuanya mau nikah supaya saya dapat bahagia, saya dapat happy. Pak, kalau begitu, kalau saya nggak happy, boleh nggak tukar tambah? Nggak boleh. Ya. Kenapa keluarga? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, bulan Juli ini adalah bulan keluarga, karena di mana anak-anak itu libur. Iya kan? Jadi tiap hari kan kita selama berapa tuh? 11 bulan. Ya kan, bangun pergi gitu kan. Habis itu pulang-pulang udah malam gitu kan. Nah ini kan libur. Waktu liburnya kita lihat dia, anak saya mana? Edelin, kapan lagi bangun jam 12? Nah, bangun jam 12 dia. Benar-benar dia jam 12 baru dia bangun. Mandi jam 1, jam 2 baru mandi. Kapan lagi? Kan setahun cuma sekali. Sebelumnya kan pagi-pagi bangun lu, kau marahin semua. Tapi bulan keluarga, kita nikmati, kita kumpul bersama dengan keluarga. Liburan, pergi bersama dengan keluarga. Udah pada liburan semua kan ya? Kita libur di Jakarta dulu. Ya kan? Nikmati kota Jakarta yang tetap aja macet. Saya berapa hari ini kan saya ada pelayanan di Jakarta, saya sama istri pelayanan. Di Jakarta berapa kali orang minta didoakan, bolak-balik Tangerang Jakarta, bolak-balik. Tadi malam pulang jam 12. Hari Jumat sama hari Kamis sama hari tadi malam jam 12. Bolak-balik Jakarta Tangerang, doakan orang. Nah, kenapa? Karena ini urusan dengan keluarga juga. Urusan dengan keluarga. Keluarga, ada begitu banyak keluarga-keluarga di Jakarta ini. Saya dengan layaninya keluarga ini saya baru tahu banyak keluarga yang banyak pergumulannya, bebannya berat banget. Saya doain konseling baru saya tahu ternyata orang Jakarta. Ada seorang hamba Tuhan, salah satu adalah rekannya istri saya, ternyata dia gembala di Kupang, ininya papa saya masih zamannya papa saya. Dia datang di Sesan City situ, kita berjumpa. Dia baru sampai di situ, dia bilang saya baru sampai di sini, tapi banyak orang minta doa. Ternyata orang Jakarta ini, dia ngomong bahasa Kupang, orang Jakarta ini mereka banyak pergumulan, no? Saya bilang, kok tante tahu? Dong beban sekali, mereka terlalu banyak beban, kata dia. Saya bilang, benar tante, kok dong beban, sudah kok ini kota kita begitu keluar sudah macet, bagaimana gak beban tante? Hadapi macet kan kita udah ribut dulu kan. Gali sana, gali lubang sini. Ya, waktu keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena keluarga itu adalah masa depannya sebuah negara. Makanya Jepang lagi ketakutan. Ketakutan kenapa? Karena anak muda di Jepang tidak mau menikah. Jadi yang mau menikah dengan orang Jepang, siap-siap. Jepang siap tampung. Orang Jepang tidak mau menikah. Kenapa? Biaya hidup di Jepang mahal. Punya anak satu repotnya minta ampun. Bayar susternya berapa ngurusnya. Sedangkan kita siang malam banting tulang, banting lagi, banting tulang lagi, banting lagi. Gak patah-patah itu tulang. Tapi hasilnya segitu juga. Jadi orang Jepang mengalami penurunan yang luar biasa. Diperkirakan. Jadi sana takut kalau mereka akan punah 2045 atau 2050 Jepang mengalami kepunahan. Nah kan gak ketemu lagi kan. Kenapa? Karena mereka tidak mau lagi berumah tangga. Repot Pak, menikah repot. Punya istri repot Pak, gak punya istri repot. Punya anak lebih repot lagi Pak. Sekolahnya mahal Pak sekarang. Ya gak? Sekolah murah apa mahal? Sekolahnya mahal Pak. Jadi anak satu juga udah repot Pak. Biaya hidup mahal semua. Tapi hari ini kita belajar satu keluarga yang sangat bahagia. Namanya,
Mazmur pasal ke-128. Kita baca dulu. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Berikut, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saya kenapa sebut ini sebagai keluarga bahagia? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, ini bicara tentang keluarga. Ada papanya, ada mamanya, ada anaknya, ada cucunya. Si anak saya itu kan kita di mobil gitu kan. Dia udah bilang, saya selalu bilang, kok nanti papa nggak bayangin ya, nanti papa sudah tua. Engkong sudah tua. Papa lagi simulasi nih, papa kalau tua bagaimana itu kan. Papa simulasi, ya kita simulasi kan. Nanti anak saya punya anak, kan Alkitab. Tapi di atas semuanya itu dia yang bahagia. Ada dua kata tentang kata berbahagialah engkau. Jadi ini keluarga benar-benar keluarga yang bahagia. Bagaimana tidak? Ada anak yang bercanda gurau di meja mereka, di rumah mereka. Kan kita lihat kalau ada suara anak gitu kan kadang menyebalkan. Berisik! Tapi sebenarnya enak kan. Ada keluarga yang, ada satu keluarga yang dia pingin dengar berisiknya ke anak. Jadi kalau anak lu berisik jangan bilang, berisik! Mami pusing ini, jangan. Karena di luar sana ada yang gak punya anak. Dia rindukan itu berisik. Saya ngomong gini karena dengar sendiri itu orang ngomong. Saya pingin Pak punya anak gitu. Saya pingin dengar suara anak, hati saya itu kayaknya bagaimana gitu. Sedangkan kita yang punya anak, berisik, setan ngana. Iya kan? Kadang kita sampai kayak gitu. Mama saya dulu kan gitu. Kita saking itunya, pergi, usir gitu. Pergi lu di rumah bikin pusing mama. Pergi, setan lu semua. Kita dibilangin setan. Kemarin waktu dia datang di Jakarta, kenapa mama dulu usir-usir kita? Akibatnya mama sekarang tinggal sendiri kan? Rasain lu. Sama mama saya suka bercanda. Dia bilang, kalian dulu itu terlalu nakal katanya. Terlalu banyak. Anak 9, itu pun hidup 5, 4 mati. Karena kita keadaannya lumayan berat di kampung saya. Saya bawa dia ke sana. Saya belum bawa ke gua tempat di mana saya lahir tuh. Bawa ke gua tempat saya lahir kan tiba-tiba shalom. Kan yang sambut dia kan monyet-monyet kan. Oke. Berikutnya adalah kita harus belajar tentang langkah menjadi orang yang bahagia. Ada 4 langkah supaya kita menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Mau jadi keluarga yang bahagia, mari kita simak bersama tentang ungkapan di dalam Mazmur 128 ayat 1 Yang pertama adalah, jadikanlah Tuhan sebagai prinsip utama dalam keluarga. Ini seringkali saudara saya sebenarnya tadi mau bikin satu gambaran. Seringkali kita itu salah menggambarkan tentang prioritas. Jadi seringkali kalau kita dengar itu prioritas itu yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan, yang keempat apalagi keluarga, saudara dan lain sebagainya. Urutannya kayak gitu. Sebenarnya urutan itu saudara kalau kita perhatikan di Alkitab itu ada urutan yang sedikit salah. Sehingga seringkali kita bilang pokoknya kamu dahulukan Tuhan dulu, maka Tuhan itu akan menambahkan. Jadi pokok Tuhan yang pertama, ibadah dulu pertama. Jadi itu struktur yang buat saya sedikit salah. Strukturnya adalah bukan seperti itu. Tapi strukturnya adalah harusnya ada di lingkaran, Allahnya di tengah, di kiri kanannya keluarga, pekerjaan, kesehatan, apalagi sana saudara dan lain, muter kelilinginya. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya pusatnya kepada Jadi misalnya ini, saya hari ini tidak beribadah karena saya sedang menolong orang.
berarti saya sedang melakukan. Jadi seringkali pokoknya lu tinggalin itu orang biar dia mati, lu pergi ibadah. Kan cerita di Alkitab kan kayak gitu. Ada orang yang jatuh sakit, lewat itu imam. Imam tidak tolong. Lewat apalagi tokoh-tokoh agama tidak tolong. Kenapa? Penyebabnya kenapa tidak tolongnya? Tapi lewat orang yang gak dibilang orang Farisi, orang Samaria, nolongin itu orang. Bawa dia, obatin dia. Jadi, apapun yang kita lakukan, harusnya pusatnya, Yesus itu pusatnya di tengah. Mau keluarga kita, kesehatan kita, kita bekerja, kita ingat Tuhan. Kita berbisnis, ingat Tuhan. Apapun itu pusatnya ke tengah. Nah itulah sebabnya Mazmur ini, langkah ini yang dilakukan. Yesus, Tuhan menjadi pusat utamanya dalam kehidupan. Keluarga kita mau supaya kita bahagia, jadikan Tuhan menjadi pusat kita. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau kamu berbicara seperti berkhotbah, kata-katamu harus penuh dengan kasih. Itu pusatnya kepada Tuhan. Jadi Tuhannya kita tempatkan di tengah-tengah, bukan kita harus taruh dia. Ada strukturnya memang ada kadang ayat yang mungkin benar, tapi harus pusatnya di tengah, lalu kita keluarga dan lain bisnis yang lain itu ada di sekelilingnya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena gini saudara, takut akan Tuhan bukan sekedar rasa takut, tetapi penghormatan yang mendalam dan ketaatan kepada suaranya. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita ketika dia memanggil kita, ayo datang beribadah, ayo berdoa, ayo bersekutu, ayo dekatkan dirimu, ayo bersyukur. Kan ada suaranya kan ketika kita dalam keadaan yang masalah yang luar biasa, kita dituntut untuk harus bersyukur. Ada satu ibu di Amerika, Pak saya nggak bisa bersyukur. Bagaimana saya bisa bersyukur? Ini masalah, ini utang numpuk terus, tetap bersyukur. Kita perhatikan di kitab Habakuk. Habakuk bilang, ketika aku berseru kepada Tuhan tentang keadilan, maka bahkan Tuhan munculkan kepada saya ada tentang kelaliman. Ketika aku berseru supaya Tuhan berkati saya, malah saya dapat masalah. Tapi dalam keadaan demikian, dibilang gini pasal yang ketiga kalau kita baca. Sampai aku masuk ke menaramu dan aku melihat bahwa ternyata Tuhan itu baik. Amin. Dalam setiap masalah yang ada, kadangkala izinkan masalah itu, di balik masalah itu ternyata ada berkat yang tersedia. Hati kita bersyukur atau tidak. Yang kedua, prakteknya adalah, coba berikut dulu. Prakteknya adalah kita diajarin supaya punya praktek namanya membaca firman Tuhan, berdoa dan beribadah. Jadi itu adalah fokusnya atau aplikasinya supaya kita bahagia adalah berdoa, baca firman Tuhan dan ibadah. Doa kita, kalau kita sedang galau, doa. Doa nggak usah panjang-panjang. Doa nggak usah lebar-lebar, doa nggak usah terlalu tinggi-tinggi, kata-katanya nggak usah hebat-hebat atau pandai-pandai lah, nggak usah. Saya pernah kesaksian di sini ada satu cek cuma Tuhan ini oe, ya kan? Dia cuma ngomong ini oe, satu saat dia masuk rumah sakit, tiba-tiba itu ada orang jumpa dengan dia bilang anakku ini oe, sembuh dia, amin, sembuh dia. Ada kalau kita kata oe doang mungkin. Tuhan ini oe doang, kita nangis gak tahu, nggak usah. Yang penting kita berdoa. Yang kedua, jangan lupa juga baca firman Tuhan. Firman Tuhan tolong baca setiap pagi. Bapak Ibu mungkin atur sendiri bagaimana. Tapi kalau saya saran Bapak Ibu baca di Mazmur, Amsal, Mazmur sama Amsal, bolak-balik di situ. Kalau mau lebih lagi baca Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Kalau yang pacaran baca Kidung Agung. Yang pacaran ya. Yang lagi jatuh cinta baca Kidung Agung. Yang anak-anak muda ya. Kalau baca Kidung Agung. Hai engkau manisku. Ya kan?
hitam engkau tapi manis. Cuma ada di Alkitab itu hitam tapi manis. Gak ada di Alkitab bilang putih tapi manis. Ada di Alkitab hitam tapi manis. Jadi kayaknya waktu penulis itu melihat itu, kayaknya dia berada di Afrika. Hitam engkau tapi manis. Ya kan? Kapan kita tahu bahwa kita ini putih? Ketika kita tahu ada orang hitam. Ya kan? Kalau gak ada, kira-kira kita ada di Afrika ini ya. Kira-kira kita ada di Afrika, kita hitam semua. Nah kan, kita nggak tahu kalau kita itu putih kan. Ada satu kesaksian pendeta Mande di GPD yang di Ketapang di sini. Dia bilang satu saat dia pelayanan ke Afrika. Lalu mereka ngajak dia foto bersama. Jadi foto. Nah fotonya pasalannya adalah foto bersama tapi di malam hari. Jadi Om Mande foto bersama. Selesai lihat Om Mande sendiri yang berdiri di depan. Ya, kan waktu saya foto kan saya ada kiri kanan kan. Terus waktu foto kan waktu senyum. Jadi ternyata kiri kanan cuma ada gigi 2 di kiri kanan. Waduh, hantu kah? Jadi begitu print keluar begini dia lihat. Yaduh, kok cuma nongol gigi doang kan? Bapak Ibu udah pernah lihat orang yang hitam benar belum? Saya mau bawa Bapak Ibu ke timur nama Alor. Saya baru tahu itu dari Kupang ternyata ada. Hitam pekat. Kalau dia masuk, rambutnya masuk di kolam renang sini nih. Dia keluar, air gak bakalan, ini masih kering. Padahal ini lam gitu. Dia keluar, gue pegang masih kering. Air gak bisa tembus itu rambut. Saya bingung itu rambut ya. Nah saya punya teman dari Papua juga gitu. Kita di Salatiga keluar, pergi renang. Saya iseng-iseng habis kita nyelam gitu, saya pegang begini. Kok rambut tuh kering? Ya iyalah. Ya itu saudara. Oke, yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang berbahagia adalah kita harus hidup. Nih, kita juga jangan lupa juga takut kepada Tuhan, ibadah, baca doa-doa terus, tapi lupa kerja. Nah ini juga gak boleh. Kita diajarin untuk hidup dengan kerja keras dan jujur. Ayat 2, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Kita kerja capek-capek, tapi ada orang kerja capek-capek, tapi tidak pernah menikmati hasil kerjanya. Nah, ini pemazmur, dia nikmati hasil kerjanya. Pekerjaannya itu, hasilnya itu, jerih payahnya, banting tulangnya itu, dia nikmati. Bukan orang lain yang nikmati, tapi dia nikmati. Seringkali kita itu kerja capek-capek, tapi justru malah pembantu kita yang nikmati. Ya kan? Makanya kan kadang ada libur, ini kan kita ada di rumah, kita waktunya kita nikmati rumah. Kita beli rumah mahal, mewah kan, sekian puluh miliar. Tapi kita ada di mana saudara? Waktu kita di luar di mana? Di luar kan, di kantor, di bisnis, di usaha. Pembantu kita nikmati itu sofa puluhan juta. Ya kan? Itu marmer puluhan juta, dia epel, dia tidur, dia nikmati. Kapan kita ada di rumah yang kita nikmati? Ada satu keluarga pernah kita jalan dengan mobil di tikungan lampu merah di Grogol sini. Ini sebelum tempat situ dibenarin sama Ahok jadi bagus. Dulu itu kan di situ ada Pak Oga atau pengamen tidur di situ kan. Kita dengan mobil, di atas mobil dibuka jendela, dia lihat. Saya protes sama Tuhan, dibilang. Kenapa? Saya protes. Saya di Pantai Mutiara, rumah saya, kasur saya ratusan juta, tapi saya nggak bisa tidur. Ini di kasur bekas banjir, ya kan? Bekas banjir bau begitu, itu orang ngorok, kayak nggak ada bebannya. Kenapa? Karena memang dia nggak ada beban. Bebannya dia cuma apa? Kalau gua lapar, gua tinggal minta makan selesai. Tapi kalau gua punya mobil, rumah mewah, kenapa gua nggak bisa tidur? Karena gua takut nanti jangan-jangan ada yang gondol. Gue takut nanti harta gue, uang gue banyak, nanti gue taruh di tabungan, tiba-tiba raib. Karena ada kasus di mana? Sulawesi. Punya deposito 20 miliar, begitu mau dicairin, hilang.
Maka depositonya yang paling aman, Alkitab bilang deposito dalam kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada ngengat, tidak akan hilang, bahkan dapat pahala, dapat upah. Bahkan ada yang sempat bunuh diri gara-gara 20 miliar juga right. Kita kumpul capek-capek dapat duit, taruh di bank, kita pikir itu bank paling aman, tahu-taunya ternyata nggak aman juga. Amin. Ya, jadi berikutnya, next, bagaimana supaya kita mengaplikasikannya itu dalam kehidupan? Hargai hasil kerja kita sendiri dan orang lain. Apapun itu Bapak Ibu, tolong hargai hasil kerja kita. Uangnya berapapun, hargai itu. Kok cuma segini? Itu secara tidak langsung kita mengutuki pekerjaan kita, hasil kerja kita. Saya belajar saudara, saya sama istri, saya agak concern dengan itu. Mau besar, mau kecil, tetap mengucap syukur. Saya belajar itu. Kenapa? Waktu duitnya banyak kita mengucap syukur gampang. Tapi duitnya sedikit, sulit. Tapi di situ kita belajar mengucap syukur. Maka menghargai hasil kerja sendiri dan juga hasil kerja orang lain. Harus hargai. Kalau kita nggak hargai, sama aja dengan kita mengutuki pekerjaan kita. Yang berikutnya, mengajarkan anak-anak untuk gigih dan bertanggung jawab. Anak-anak itu diajarin dari sejak kecil berjuang. Sekalipun mungkin kita orang tua yang mampu. Dari kecil ajari mereka tentang hidup penuh dengan perjuangan. Gak gampang. Kenapa begitu banyak orang yang mampu dan punya harta segala? Begitu sampai kepada generasi anaknya. Kenapa mereka gagal? Karena anaknya tidak bisa memanage dengan baik. Karena tidak diajarin dari sejak kecil tentang tanggung jawab dan lain sebagainya. Amin ya. Jemaat di GBI WC, ajari anak kita tentang tanggung jawab. Anak saya bilang harus cari kerja. Paksa dia. Istri saya udah ultimatum. Pokoknya bulan 6 Koko udah harus dapat kerjaan. Kalau nggak dapat kerjaan, mama stop itu jajan. Ya karena dia tiap bulan kan dapat jajan kan, nanti takutnya dia, udah gue nggak usah kerja, gue dapat jajan dari mama gue, ya kan? Jadi kalau kan gak enak dong, gue tidur, udah habis itu main game, kerja, ya kan? Anak-anak muda kita semua harus kerja, amin. Ya, yang ketiga adalah harus juga menolong dan berbagi dengan orang lain. Kita kalau sudah kerja, sudah punya uang, cukup udah buat diri kita, nolong juga orang lain, berbagi berkat dengan orang lain. Pasti kita diberkati. Amin. Yang ketiga adalah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bapak Ibu udah lihat belum ya, istri Pakem udah subur belum kira-kira? Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Amin ya. Tahu ya pohon anggur yang subur ya. Kenapa pohon anggur itu bisa disubur? Karena disiram terus. Dirawat terus. Diperhatikan terus. Dipuji terus. Aduh kamu cantik hari ini. Istriku engkau cantik sekali. Engkau bagaikan jelita. Dirayu terus, dipuji terus, dialus terus. Amin. Amin. Istrinya harus dibuat terus. Bagaimana kalau dia gak subur? Taruh garam yang banyak kan habis lu. Ini makan lu. Bikin roti, bikin teh. Manis yang gue taruh gulanya tadinya 1 sendok, dia 10 manis-manis tuh. Gula manis tuh sekalian. Ya kan? Lah kalau itu gak subur itu kan. Disubur, dipuji terus. Amin. Apakah kita sudah waktu pacaran kan kita I love you. Udah lupa itu kan? Gue juga udah lupa sama dia. I love you. Saya kadang kalau suka I love you. Tapi dia gak sadar. Saya sering ini ceritanya
Saya bilang, lu bersyukur dapat suami yang nggak terlalu tegang. Jadi saya suka kalau dia udah mumet tegang, gue bikin bercanda sama dia. Jadi dia pikir sendiri. Nah itulah saudara, istri kita juga dibuat sedemikian rupa. Bahkan seperti anak-anak kita. Anak-anak kita sejak dari kecil, dari sekarang kita harus keras tentang takut akan Tuhan kepada mereka. Gak apa-apa, bawa, paksa mereka. Datang ke gereja, paksa mereka. Kenapa? Karena nanti itu membuat masa depan mereka. Gak usah datang sini, lari-lari, ganggu sini, gak usah pusing. Iya kan? Oh udah nanti takut, gak usah. Biarin aja dia daripada lari-lari di sini, daripada nanti dia lari-lari di night club, lari-lari di tempat yang lain, biarin lari-lari di sini. Nanti kan dia dengar kan, satu saat ini kata-kata pendeta ngomongin, tiba-tiba di satu saat dia dengar. Dia lari-lari, kita pikir dia gak tahu, dia tahu itu. Saya punya anak gembala juga gitu. Tiap pagi dari bayi kan saya rawat dia. Itu sekarang dia jadi gembala. Saya telepon dia. Dia dari bayi ditaruh di gereja kita 2 pagi gitu kan. Ini anak gak pernah ada suara. Gak pernah ada suara. Jadi kita habis doa, habis selesai kita selalu bilang, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah satu saat pagi, kita gak pernah dengar ini suara. Tiba-tiba ini anak, kita tutup doa selesai. Dalam nama Tuhan Yesus tiba-tiba dia nyaut, amin. Nah, amin dia pertama kali ngomong tentang ngomong bahasa pertama kali amin di dalam gereja. Bawa dia ke gereja, siapa tahu dengan dia di dalam gereja roh Tuhan jamah dia. Daripada roh halus yang jamah dia kan jadi anak yang nanti setengah ke kiri setengah ke kanan. Nah ngawat. Nah kita hindari itu. Bawa dia. Oke, kenapa? Karena begini saudaraku. Keluarga bahagia adalah hubungan yang penuh kasih dan saling menghormati. Dalam rumah tangga kita saling menghormati. Istri menghormati suami. Suami menghormati istri. Saling memperhatikan, saling menghargai satu dengan lain. Karena setan itu paling gampang untuk menggoda keluarga. Karena keluarga kalau hancur, anak nanti berantakan, anak kalau udah berantakan, bangsa bisa berantakan. Karena apa? Akan lahir generasi-generasi anak-anak yang sakit hati. Anak-anak yang keluarganya biasanya broken, coba perhatikan. Anak-anak yang sakit hati. Kenapa mereka sakit hati? Karena sakit hati dengan orang tua, lalu mereka dapat jawaban di luar sana ternyata tidak. Membuat mereka makin sakit hati, penuh dengan dendam. Kita bawa mereka untuk menjadi anak yang benar. Yang kedua adalah jalin komunikasi yang baik dan terbuka, saling terbuka. Ini yang penting. Harus terbuka satu dengan yang lain, apa adanya. Gak ada boleh jadi topeng. Maka Peter Pan, buka dulu topeng. Gak boleh. Paspor ATM terbuka. Bahaya itu Pak. Paspor media sosial terbuka. Karena itu media sosial itu juga ada satu faktor yang ada urus satu keluarga juga kayak gitu. Dia kunci media sosialnya. Ribut gara-gara media sosialnya nggak dibuka. Saya kan mau pingin tahu dia chat sama siapa, dia komunikasi sama siapa. Harus terbuka. Maka kan dari awal kita harus terbuka. Yang kedua adalah menghargai dan mengapresiasi pasangan. Pasangan kita itu harus dihargai, anak-anak kita juga harus dihargai. Aduh, nilai kamu bagus ya. Sekalipun nih, kayak saya sama mama saya itu ranking 27 dari 28. Yang 28 gak naik, saya 27. Ranking 27 dari 28. Tapi mama saya tidak pernah menyalahkan saya. Dasar anak tidak beruntung, anak enggak. Sini mama doakan. Nah saya pikir saya enggak naik. Tenang, mama doakan saja. Dia sembunyiin itu raport. Satu hari dia kurung itu raport, dia doa. Berharap supaya saya naik kelas. Benar loh, dia kurung itu raport. Saya pikir saya enggak naik kelas. Bagaimana naik kelas? Karena saya 3 bulan enggak sekolah.
Begitu papa saya meninggal, saya kecewa, saya putus asa. Saya pikir udah selesai dunia saya nggak mau lagi sekolah, namanya sekolah udah. Saya pergi ke laut, mancing, pergi ke hutan, cari burung dan lain sebagainya, dan berburu dan lain sebagainya. Jadi udah enak hidup kayak gitu, nggak mau sekolah. Tapi dengan satu kata mama saya ngomong begitu, saya berubah. Sejak saya berubah, ranking saya bukan lagi 27, tapi ada dalam 10 besar. Hargai. Amin. Hargai anak kita. Maka dia akan menjadi anak yang prestasi. Yang kedua, luangkan waktu berkualitas. Ini kalau udah suami istri nih, kalau kita udah punya anak nih, juga punya waktu berdua. Amin. Jangan cuma kita sibuk dengan anak. Satu saat mungkin tolong anak dititipi mertua, kita dua pergi pacaran dulu. Amin ya. Waktu berdua pacaran penting. Kenapa? Ingat momen-momen yang dulu. Saya ini orangnya tukang ungkit masa lalu saya dengan istri. Dulu kita dua jumpa di sini loh. Ingat gak kamu pertama kali saya ngomong kamu ingat gak? Ih, ya kan tapi kan bikin kita jadi ingat kan. Luangkan waktu berkualitas berdua, pergi bersama gandeng tangan. Masih gandeng tangan kah? Amin. Masih gandeng tangan. Waktu pacaran kan kita gandeng tangan kan? Kita menikah masih gandeng tangan kan? Harus gandeng tangan. Hanya ini, saya masih gandeng tangan dia. Pergi ke mall. Ini kan udah gede. Saya kemarin sama istri, kita bersyukur ya. Kita sekarang, kita berdua, orang lain masih sibuk untuk pusing dengan anak. Kita umur segini, kita udah pergi berdua, gandeng tangan, makan sepiring berdua. Kembali lagi, cuci, datang satu deh. Pesan pempek. Saya maunya satu-satu, enggak satu aja. Irit sebenarnya tuh mau. Sebenarnya maunya irit itu bukan karena sepiring berdua, irit itu. Satu berdua, udah habis itu udah beli sendiri lagi deh, enggak kenyang. Oke, yang keempat dan yang terakhir adalah memberkati dan melindungi keluarga. Setiap hari mohon kepada jemaat Tuhan, kita doakan keluarga kita. Minta berkat Tuhan, berkati keluarga ini. Tuhan berkati anak-anak saya. Tuhan berkati kesehatan saya dan keluarga saya. Berkati, lindungi saya. Dan ada juga, Bapak Ibu mungkin saya juga sebagai gembala, saya juga tetap, ini satu persatu Bapak Ibu punya muka ini, ada di ini doa saya. Saya lagi doa puasa 40 hari 40 malam. Tapi tetap diakhiri, bukan 40 hari 40 malam gak makan gak minum. Hari ini berhenti, besok lanjut lagi. Kalau tetangga kita sebelah kan 30 hari, kalau saya 40 hari. Kan Tuhan Yesus kasih contoh 40 hari. Musa 40 hari. Ya kan? 40 hari. Doa. Doa buat siapa? Doa buat Bapak Ibu juga. Setiap pagi bangun nama Bapak Ibu udah disebut. Kadang-kadang lupa sebut istri sama anak. Yang pertama kali sebut, Tuhan tolong ini. Tuhan berkati anakmu ini. Tuhan berkati anakmu ini. Satu. Iya ya, istri gue belum doain. Oh iya, istri saya, anak saya. Kadang lupa mama saya di Kupang. Oh iya, mama saya baru satu. Jadi kadang di situ, di sini nih jemaat dipikirin bagaimana mereka. Kenapa saudara? Saya konseling orang, tidak menjamin Bapak Ibu ada di gereja yang besar, mereka tidak ada masalah. Masalah. Saya pikir mereka ada di gereja besar jadi pengurus yang hebat, melayani yang hebat, dan kita pikir mereka rohaninya bagus. Enggak saudara. Saya layani mereka. Sekalipun mereka bukan jemaat. Itulah sebabnya saya bilang perlunya kita ada dalam penggembalaan. Kalau kita tidak ada dalam penggembalaan, ketika kamu nangis, sedih, pergi sana pendeta yang besar-besar itu yang kamu agungkan. Minta doa, pergi nggak dia doain? Belum tentu. Kirim stafnya doain. Kenapa? Struktur berkat itu Tuhan turun, itu dia ada aturan main. Dari atas ke haru, ke janggutnya, dan sampai kepada. Oke, yang berikutnya. Berkat tidak hanya dalam materi tetapi juga dalam perlindungan dari serangan-serangan yang dibangun oleh kuasa kegelapan, baik dari dalam maupun dari luar. Ada di luar sana saya kasih tahu.
karena saya ini lagi konseling satu orang. Ada di luar sana, ada gunduru-gunduru di luar sana yang melihat suamimu, yang melihat istrimu, dan mereka melakukan berbagai serangan, berbagai ilmu-ilmu untuk mensantetmu. Ada satu pasangan bilang ini, Pak, ini orang aneh. Hari ini dia ngomong I love you, dia pegangan tangan sama saya, dia bye-bye sama saya, Pak. 1 jam kemudian, Pak, tiba-tiba dia maki saya. Dia maki-maki saya bisa-bisa. Saya jadi bingung, ini dari mana? Habis itu dia minta maaf. Kita nggak tahu. Bahkan sebelumnya dibilang, dia pernah diguna-guna. Sampai dia nggak sadar, tiba-tiba dia udah ada di depan KUA. Maukah engkau menikah dengan aku? Mau, nurut tuh saudara. Doakan pasanganmu. Amin. Doakan istrimu, doakan suamimu siang malam. Supaya apa? Dilindungi. Maka saya bilang, kita harus dapat bukan hanya materinya doang, tapi berkat perlindungan. Bapak Ibu tahu ya, waktu Musa dan Harun mereka berperang, bangsa Israel berperang. Ketika Musa angkat tangan, bangsa Israel menang. Ketika Musa turun tangan, bangsa Israel kalah. Makanya Harun dan Hur angkat kiri dan kanan tangannya Musa supaya tetap terangkat. Sehingga bangsa itu tetap menang. Ada orang di belakang sana, Bapak Ibu berdoa. Ada orang di belakang sana, kami sebagai hamba Tuhan yang menopang Bapak Ibu juga berdoa. Supaya jangan sampai jemaat di GBI Double C ini, jemaatnya digondol sama gunduro. Amin. Amin. Nggak boleh itu saudara. Sampai gondorunya ngambil. Nah kan kasihan juga. Oke, yang berikutnya adalah prakteknya adalah menjaga kesucian dan moral dalam keluarga. Kita tetap menjaga kekudusan, melanjutkan doa dan berkat dari generasi ke generasi, mengajarkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita. Anak-anak kita sejak kecil kita ajarin tentang nilai-nilai iman kepada Tuhan. Ajarin doa Bapa kami yang dalam surga. Tuhan Yesus, aku mau makan, udah ajarin dia. Ya kan? Sekalipun mungkin di sini ada suster yang dari luar sana juga suruh suster yang ngajarinnya. Nanti susternya lama-lama juga dia lama-lama terbiasa begitu dia tidur, Tuhan Yesus. Nah, ya kan? Dia kan ngajarin anak orang ini kan supaya ajarin suster saya supaya doa ya doa. Tuhan Yesus, saya mau tidur. Terus ajarin Tuhan Yesus, saya mau makan. Tuhan Yesus, saya mau pergi. Begitu susternya tidur, Tuhan Yesus saya mau tidur juga. Oh, ya kan? Ya kan lama-lama terbawa sendiri. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita supaya kita menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.